warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Pipit Fitriani, NPM 100 102 16035. Saya dari Universitas Islam Bandung, dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah, Akad Muhabaroh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian terhadap pelaksanaan maro sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Studi kasus di Desa Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya masuk kepada latar belakang masalah. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Otomatis sebagai makhluk sosial, manusia itu pasti akan memerlukan manusia lainnya, disadari ataupun tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama. Nah, sama halnya juga kerjasama di dalam bidang pertanian. Kerjasama di bidang pertanian ini merupakan kegiatan yang dianjurkan dan diperbolehkan di dalam Islam. Pengolahan lahan pertanian ini bisa dilakukan oleh diri sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti di dalam sistem mukhabaroh. Nah, sistem akad mukhabaroh ini dilakukan tujuannya itu untuk saling tolong-menolong dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Praktek kerjasama akad muhabaroh yang dilakukan di Desa Gunung Halu ini menggunakan sistem maro, yakni pembagiannya 50% untuk pihak pemilik dan 50% untuk pihak penggarap. Tetapi pada saat pelaksanaan akad itu, mereka hanya melakukannya secara lisan tanpa secara tertulis, dan juga pada saat pelaksanaan akad itu tidak ditentukan batas waktu si penggarap akan memanfaatkan lahannya itu. Bahkan ada yang mencapai belasan tahun. Nah, dari permasalahan tersebut itu, kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan syarat dari muhabaroh itu sendiri, karena di dalam syarat muhabaroh itu salah satunya yaitu pada saat akad itu harus adanya penentuan batas waktu. Nah, di samping itu juga adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya perjanjian itu harus dilakukan secara tertulis, dan di dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada saat akad berlangsung itu harus ditentukan batas waktunya. Nah, tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah akad muhabaroh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian terhadap pelaksanaan maro sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah di Desa Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya tinjauan fikih muamalah akad muhabaroh. Di sini saya akan menjelaskan rukun dan syarat dari akad muhabaroh itu sendiri. Rukun akad muhabaroh itu yang pertama pemilik tanah, yang kedua petani penggarap, yang ketiga objek muhabaroh yaitu benih, lahan, dan hasil pertanian, yang terakhir adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat dari akad muhabaroh itu sendiri, yang pertama syarat yang menyangkut akidain itu harus balik dan berakal, syarat yang menyangkut benihnya juga harus jelas. Yang ketiga, pembagian hasil panennya juga harus jelas bagi kedua belah pihak. Yang keempat, syarat yang menyangkut jangka waktunya juga harus dijelaskan dalam akad. Dan yang terakhir, batas-batas tanah itu jelas. Berdasarkan praktik kerjasama bagi hasil pertanian yang dijelaskan sebelumnya, bahwa praktik ijab qabul yang dilakukan antara pihak pemilik dengan pihak penggarap itu hanya dilakukan dalam bentuk pernyataan secara lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi. Nah, menurut jumhur ulama, kerjasama pertanian di dalam fikih muamalah ini memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi supaya akadnya itu menjadi sah. Nah, salah satunya yaitu ijab dan qabul. Nah, tidak dijelaskan bahwa akad perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, sehingga dengan adanya ijab dan qabul dan dapat dipenuhi dengan kata sepakat yang terjadi antara pihak pemilik dengan pihak penggarap secara lisan dan langsung dengan tindakan. Nah, dengan demikian pelaksanaan perjanjian kerjasama maro tersebut yang dilakukan dari Gunung Halu itu telah memenuhi rukun tersebut. Nah, perjanjian kerjasama maro sawah yang dilakukan oleh petani dan pemilik dalam akadnya ini tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Nah, menurut jumhur ulama, syarat sahnya akad muhabaroh yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian. Nah, sehingga akad muhabaroh ini tidak sah apabila tidak menentukan batas waktu atau masanya. Nah, sedangkan menurut Imam Hanafi menyatakan bahwa masanya ini terbentang selama-lamanya. Namun akad muhabaroh juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan jangka waktu atau masanya. Dan dengan demikian, berdasarkan pendapat di atas, maka perjanjian kerjasama maro sawah yang dilakukan di Desa Gunung Halu ini tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama dan bisa dikatakan sah menurut pendapat Imam Hanafi. Nah, dari semua keterangan di atas, meskipun pelaksanaan akad perjanjian kerjasama maro sawah yang dilakukan di Desa Gunung Halu itu belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mukhabaroh yang ada di dalam fikih muamalah, namun praktik tersebut itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut dan termasuk kepada sahih sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan ini dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.
Nah, selanjutnya kesimpulan. Praktik kerjasama akad muhabarat terhadap pelaksanaan marusawah di Desa Gunung Halu ini tidak menentukan batas waktu ini menurut jumhur ulama tidak sah, sedangkan menurut Imam Hanafi itu sah dan diperbolehkan selama hal itu tidak mengandung unsur paksaan. Nah, praktik kerjasama tersebut itu termasuk ke dalam ursohi, di mana praktik tersebut itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang tidak bertentangan dengan dalil syara, serta telah memenuhi syarat urf itu sendiri. Nah, perjanjian kerjasama bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebelum sepenuhnya sesuai dengan pasal yang berlaku, yaitu pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.